Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Cikita Arisvina. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi geometri, pada khususnya pada subbab translasi atau pergeseran. Nah, sebelum kita mulai, kira-kira sudah ada yang tahu apa itu transformasi geometri? Oke, transformasi geometri adalah suatu bentuk memindahkan titik, garis, kurva, bangun ke suatu bidang. Nah, transformasi geometri sendiri memiliki 4 bagian. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Yang keempat, dilatasi atau perkalian. Ini adalah 4 bagian dari transformasi geometri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang translasi. Apa itu translasi? Translasi adalah transformasi atau pergeseran yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak atau arah tertentu. Jadi, translasi adalah pergeseran. Nah, untuk lebih jelas, coba kalian perhatikan video berikut. Nah, apa yang nampak? Ya, betul, ini gambar atau video mobil yang bergerak. Nah, kira-kira apa hubungannya? Pernahkah kalian berpikir mobil yang bergerak itu melakukan pergeseran? Pernahkah kalian bertanya, apakah mobil tersebut berubah bentuk dan ukurannya? Tentu tidak ya. Mobil hanya berpindah posisi, namun tetap sama pada bentuk dan ukurannya. Nah, dari perumpamaan tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa translasi memiliki 2 sifat. Yakni yang pertama, benda yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, benda yang digeser atau ditranslasikan mengalami perpindahan posisi. Ini adalah 2 sifat dari translasi. Nah, translasi sendiri adalah pergeseran. Jadi, hasil dari pergeseran akan dinyatakan dengan suatu besaran, di mana besaran tersebut itu berbanding sama dengan jajar dengan X dan juga sumbu Y. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan berikut ini. Di sini saya memiliki titik A, X, Y. Kemudian digeser sejauh A pada sumbu X, lalu digeser sejauh B pada sumbu Y. Nah, jadi dari titik A di sebelah sini akan berpindah ke sini dan menghasilkan A aksen, di mana hasilnya X tambah A, Y tambah B, di mana X mula-mula di sini ditambah dengan A dan Y mula-mula di sini ditambah dengan B. Inilah yang dinamakan dengan translasi, atau bisa ditulis T sama dengan AB. Nah, untuk lebih praktisnya bisa dituliskan seperti ini.
XY ditranslasikan dengan A, B menghasilkan A aksen. Dengan X aksennya X ditambah A, dan Y aksennya Y ditambah B. Nah, oke, dari sini untuk lebih memahami translasi, maka coba perhatikan catatan berikut. Nah, di sini A sendiri menyatakan komponen translasi dalam arah sumbu X, di mana jika A-nya lebih besar dari 0, maka pergeserannya 1 atau A satuan ke kanan. Jika A lebih kecil dari 0, maka arah pergeserannya adalah mutlak A satuan ke kiri. Jadi, jika A, maka pergeserannya ke kanan atau ke kiri. Dan B menyatakan komponen translasi dalam arah sumbu Y. Jika B lebih besar dari 0, maka arah pergeserannya B satuan ke atas. Jika B lebih kecil dari 0, maka arah pergeserannya adalah mutlak B satuan ke bawah. Jadi perlu dicatat, jika A maka gesernya ke kanan atau ke kiri. Jika B gesernya ke atas atau ke bawah. Untuk lebih memahaminya, di sini ada soal atau contoh soal. Jika P dengan koordinat 2,1 digeser ke kanan sejauh 1 satuan dan koordinat T 4,2 digeser ke kiri sejauh 1 satuan, kemudian digeser ke bawah sejauh 1 satuan, apakah bayangan titik P dan titik T berhimpit? Gambarlah pada koordinat. Nah, untuk menyelesaikannya, mula-mula kita selesaikan secara manual perhitungan. Di sini ada yang diketahui, koordinat P adalah 2,1. Berarti di sini X-nya 2, Y-nya 1. Pada soal di sini digeser ke kanan. Ingat, ketika digeser ke kanan atau ke kiri, maka dia miliknya A. Nah, ketika digeser ke kanan nilainya positif, ketika digeser ke kiri nilainya negatif. Karena di sini digeser ke kanan sejauh 1 satuan, jadi A-nya positif. Kemudian B-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini hanya digeser ke arah kanan. Maka kita masukkan ke P aksennya, ke bayangannya. Sama ya, untuk X aksen yakni X ditambah dengan A, 2 ditambah dengan 1, Y aksen Y ditambah dengan B, 2 ditambah 0. Jadi P aksennya 3,1. Nah, untuk koordinat atau titik yang kedua, yang kita ketahui titik T adalah 4,2. Berarti X-nya 4, Y-nya 2. Di sini digeser ke kiri sejauh 1 satuan. Ingat, kiri miliknya A dan bernilai negatif. Jadi 1 satuan bernilai negatif, min 1. Kemudian digeser ke bawah sejauh 1 satuan. Ingat, bawah miliknya B. Karena dia digeser ke bawah, berarti nilainya negatif. Maka kita terapkan ke rumus T aksen, yakni X aksennya X ditambah dengan A. Berarti 4 dikurang 1, karena di sini nilainya negatif. Dan Y aksen Y ditambah dengan B. Di sini Y-nya 2 dikurangi B, karena B-nya kan negatif. Kita temukan T aksennya 3,1. Nah, karena P aksen
dengan T aksen koordinatnya sama, maka bayangan titik P dan T berhimpit. Coba kita gambarkan. Nah, gambarnya seperti ini. Mula-mula P 2,1 di sini digeser ke kanan sejauh 1 satuan, 1. Jadi P aksen di sini bayangan P. Yang T pertama mula-mula 4, 1, 2, 3, 4. X-nya 4, Y-nya 2. Berarti di sini digeser ke kiri sejauh 1 satuan, 1 satuan 1, dan ke bawah 1 satuan, 1. Nah, di sini kita temukan T aksen dengan P aksen bayangannya berhimpit. Nah, terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Semangat terus dalam belajar. Sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.